apa kabarnya? Hei, kalian tahu nggak? Sekarang kita sudah masuk bulan Oktober, yaitu bulan yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Kakak mau sampaikan sesuatu. Kalian ingat nggak kisah tentang penabur benih? Jadi ada ya benih yang ditabur di pinggir jalan. Itu ibarat seperti orang yang mendengarkan benih firman Tuhan, tapi sambil lewat-lewat aja. Atau seperti benih yang ditabur lalu jatuh di tanah berbatu. Itu seperti kalau kamu lagi nonton tayangan online, itu sambil nonton bilang gini, gak percaya, gitu loh. Nah, kalau benih yang ditabur lalu jatuh di tanah yang bersemak, itu seperti waktu kamu mendengarkan ibadah online, kamu bilang begini nih, benar gak ya? Kira-kira aman gak ya? Kamu jadi khawatir. Tapi yang seharusnya gimana? Kita harus jadi seperti benih yang ditabur di tanah yang baik. Sehingga ketika kita nonton ibadah online, kita mendengarkan sungguh-sungguh firman-Nya, kita seperti tanah yang subur. Firman Tuhan jatuh di hati kita, lalu bertumbuh, sehingga pengenalan kita akan firman Tuhan menjadi bertambah banyak. Namun kakak minta tolong boleh? Boleh lah ya. Kalau lagi nonton ibadah online, jangan, coba ngomong, jangan sambil makan, sambil tidur, sambil main gadget, sambil golang-galing sini, goyang-goyang sini. Aduh, itu nggak benar. Perlakukanlah ibadah kamu dengan cara yang tepat dan sungguh-sungguh. Untuk papi mami, hai, shalom papi mami. Please, tetap dampingi ya anak-anaknya. Jangan cuma dinyalain doang online-nya. Papi mami juga ikutan bareng ibadahnya. Top. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mengapa kucing kalau berjalan tidak bersuara? Sembunyi saja di sini. Kali ini pasti Katy tidak akan menemukanku. 45, 46, 47, 48. Aku datang, Froggy. Kenapa aku tidak mendengar ada suara? Kena kau. Katy, mengapa aku tidak mendengar waktu kamu berjalan? Kenapa ya? Wah, kalau itu aku sendiri tidak tahu. Hei, kenapa kalian? Ada pertanyaan tidak? Profesor, aku merasa aneh sekali. Kenapa kalau Katy berjalan tidak ada suaranya? Tolong jelaskan, Profesor. Oh, itu masalahnya. Saat malam, kucing melompat ke sana ke sini menangkap tikus. Walaupun dia melompat dari tempat tinggi, dia tidak akan mengeluarkan suara. Mengapa demikian? Karena di bawah kaki kucing ada daging yang tebal dan sangat lembut. Jadi tidak mengeluarkan suara bila berjalan. Kucing memiliki kuku yang bisa keluar masuk. Kalau dia menangkap tikus, kukunya baru dikeluarkan. Jadi jika dia berjalan tidak mengeluarkan suara dan kukunya tidak rusak. Nah, sekarang kau sudah mengerti kan? Froggy, kenapa kau? Ya, kalau begini aku yang rugi. Aku tidak mau main lagi. Bikin pusing saja. Shalom adik-adik. Shalom kakak-kakak. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita ketemu lagi. Sekalipun kita masih siaran online, tapi kita senantiasa bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Kita percaya hari ini pun kita dilawat oleh Tuhan dengan sukacita yang datang daripada Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita siapkan hati, siapkan setiap akal budi kita untuk datang menyembah Tuhan. Kita buka ibadah ini dalam doa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Segala pujian syukur kami kembalikan kepadamu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami bisa kembali beribadah sekalipun masih melalui siaran online ya Tuhan.
Tapi kami percaya bahwa sukacita yang datang daripada Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati ibadah kami ini dari mulainya ya Tuhan sampai berakhir dengan tidak kurang apa-apa. Berkati juga adik-adik kami yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online ini ya Tuhan, biar mereka tetap senantiasa aman dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, dan mereka dapat beribadah dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini menjadi doa syukur kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, kita penuh dengan sukacita kakak-kakak. Amin. Kita mau memuji Tuhan ya. Haleluya. Katakan, oh sukacita. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacita. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Terus bersorak memuji, bahkan menari buat Tuhan. Amin kakak-kakak. Sesuai dengan firman Tuhan, bila roh Allah ada di dalam, bukan menari seperti dalam. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dat menari. Bila roh Allah ada di dalamku, menari seperti dot menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dot menari. Bila roh Allah ada di dalamku,
menari seperti dot menari. Ku kan menari, Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. bila roh Allah, Bila roh Allah ada di dalam bukan menyembah, bukan menyembah seperti dot menyembah. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menyembah seperti dot menyembah. Bukan menyembah, bukan menyembah, bukan menyembah seperti dot menyembah. Bukan menyembah, bukan menyembah, bukan menyembah seperti dot menyembah. ya, bila roh Allah, Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dot menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. bukan menyembah, Bukan menyembah, bukan menyembah, bukan menyembah seperti dot menyembah. Bukan menyembah, bukan menyembah, bukan menyembah seperti dot menyembah. Bukan menari seperti dot menari. bukan menari. Bukan menari seperti dot menari. Haleluya. Yes. Biar hidup kita senantiasa Amin. menari, memuji, menyembah, Amin. untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, Amin. haleluya. Ayo kids. Windy. Windy, kita udah mulai. Kamu kenapa? Kita udah mulai mau BFV loh. Aduh, aku sedih nih. Sedih kenapa? Gimana ya aku ceritanya ya? Aku sedih kak. Ya udah cerita aja, kenapa sih? Gini kak. Ini loh kak. Aku kan main dengan Joy. Terus bonekaku hilang. Gitu kak. Aku nyalain Joy. Wah, Aduh kak. emang kamu lihat Joy yang ngambil boneka kamu? Aku nggak lihat. Terus kok kamu bilang nuduh-nuduh? Nah, itu dia kak. Aduh gimana ya? Kan aku berdua Joy. Maka aku bilang Joy yang ambil. Ternyata kak sampai rumah. Boneka itu ada kak. Aduh gimana kak? Aku sedih kak. Terus kamu udah minta maaf belum sama si Joy? Ternyata kamu nuduh-nuduh Joy. Aku malu. Kenapa harus malu? Karena aku salah. Udah nuduh dia. Nah, justru itu kamu harus ngaku kalau ternyata kamu salah, bonekanya ada di rumah. Kasihan Joy loh. Joy juga sebenarnya mungkin dia sedih ada di rumah begitu. Iya kak, tapi gimana ya? Hatiku malu dan takut kak. Aku merasa nggak enak. Ya udah, kamu ingat nggak firman Tuhan bilang apa? Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kamu harus minta ampun sama Tuhan. Terus kamu harus ngaku juga sama Joy kalau kamu itu salah. Oh gitu ya kak. Iya. Tapi kalau misalnya Joy nggak mau maafin aku gimana kak? Enggak, Joy pasti mau maafin kamu. Joy kan orangnya baik, kamu juga kan baik. Oh iya ya kak ya. Tuhan aja mau ngampuni aku ya. Pasti Joy
temanku yang baik juga mengampuni aku ya Kak. Iya dong, maka itu nanti habis ini kamu ke rumah Joy atau kamu telepon, terus kamu ngaku salah, kamu minta maaf kalau kasih tahu bahwa boneka ada di rumah. Iya Kak, terima kasih ya Kak ya. Yaudah sekarang kita coba ini ya, kita baca ayat firman yang tadi ya, supaya kamu bisa ngeh ya, tetap ada inget di rumah ya, sama buat teman-teman yang di rumah juga bisa inget ayat firman ini ya. Kita baca sama-sama ya. Oke, adik-adik Anda di rumah, kalian juga jangan lupa buka Alkitabnya dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Oke, kita tungguin ya. Kakak sama Windy tungguin kalian buka Alkitab. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ready? Oh belum, kakak masih tungguin. Kita tungguin ya Windy ya. Oke. Siap ya? 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita baca sama-sama ya Windy ya. Oke. Ya, Kak. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita ulang lagi ya Windy ya, supaya teman-teman yang di rumah juga bisa hafal ya. Iya Kak. Oke, 1, 2, 3. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya udah, coba Windy udah baca 2 kali, coba bisa hafal nggak? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yes, bagus. Boleh. Aku udah hafal ya Kak ya. Good job Windy. Ingat ya, bukan hanya dihafal aja tapi dilakukan. Oke? Oke Kak. Nah, jadi abis ini jangan lupa kamu ngomong sama Joy, minta maaf kalau kamu udah salah. Terus berdamai, main lagi sama Joy ya. Iya Kak. Oke. Terima kasih Kakak. Good job. Adik-adik yang di rumah jangan lupa baca, ingat hafalkan kembali ayat firman ini, dan jangan lupa untuk melakukan firman Tuhan setiap hari. Jangan jemu-jemu untuk baca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya, sehingga kalian bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa ya minggu depan ya. Bye. Bye teman-teman. Shalom adik-adik, mari kita siapkan hati. Tiba waktunya kita mau menyembah Tuhan Yesus, kita mau memuliakan nama Tuhan. Siapkan hatimu sungguh-sungguh, duduk di tempatmu masing-masing, fokuskan hatimu pada Tuhan Yesus, dan berikan yang terbaik buat Tuhan lewat nyanyian. Mari adik-adik yuk, tandaikan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, kami bersyukur, kami bawa sembah bagi-Mu, kami masuk hadirat-Mu, kami mau memuji nama
Kami menyembah Engkau Tuhan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Sebab kekuatan kami ada dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku. Hanya Kau segalanya Tuhan, segalanya. Mari adik-adik sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Engkau ada Tuhan. Kau hadir di sini. Kami rasakan Engkau. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di dengan segenap hati katakan, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya Yesus Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Kau Yesus Allah yang hebat. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan yang hebat buat kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang luar biasa buat kami. Kami percaya Engkau Allah yang ajaib dan dahsyat buat kami. Terpujilah Tuhan. For you are great Lord. For you are great Jesus. Hallelujah. Hallelujah. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. Yesus Tuhan. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. No one like you, Jesus. There is no one else Amen, like Tuhan. you. For you are great. Haleluya. Miracles Yes, so great. Jesus, Lord. There is no one else Kami like katakan you. Engkau besar Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Haleluya. Katakan sekali lagi sama-sama. For you are great. For you are great. Do you miracles so great. There is no one else Haleluya. like you. No one like you
Lord, you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. No one like you, Jesus. There is no one else like you. One more time. There is no one else like you. Mari adik-adik katakan haleluya. Glory haleluya bagi Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan yang dahsyat. Terpujilah Engkau Yesus yang luar biasa. Haleluya, terpujilah Tuhan. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memiliki Allah yang hebat yang seperti Engkau. Satu-satunya yang kami dapati dan tiada lagi yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau mendengarkan Engkau berbicara lewat firman-Mu Tuhan melalui Kakak Nata Tuhan. Biar Roh Kudus yang mengajar kami, untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua sama-sama katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Pasti kalian sehat dan luar biasa. Amin adik-adik? Iya, amin. Adik-adik, pagi ini kakak mau bercerita. Masih ingatkah adik-adik, Tuhan Yesus mati buat siapa? Iya, Tuhan Yesus mati buat kita semua. Buat kakak, buat adik-adik, buat papa mama, semua manusia. Nah adik-adik, setelah 3 hari Tuhan Yesus bangkit. Nah, ada berapa murid Tuhan Yesus? Siapa yang ingat semua? Iya, Tuhan Yesus mempunyai murid berapa? 12 murid. Tapi adik-adik, ada yang sangat dia kasihi. Yaitu diantaranya Yohanes dengan Petrus. Dia dekat dengan Yesus. Nah, adik-adik, Petrus walaupun dia menyangkal, tapi Tuhan Yesus tuh sayang. Kenapa? Karena dia mengaku dosanya. Tidak menyangkal. Kalau dia salah, dia langsung minta ampun. Maka Tuhan Yesus sayang. Nah, kalau adik-adik salah di rumah, jangan bilang, kamu ya tadi yang belum matiin lampu. Oh enggak. Nah, enggak boleh. Jadi kalau adik-adik salah harus bilang salah, ya, supaya apa adik-adik? Orang senang. Oh, anak ini rendah hati, dia mengaku kesalahannya. Nah, adik-adik, seperti Petrus, ya, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Nah, suatu ketika Petrus dan teman-temannya, diantaranya Thomas, ya adik-adik ya. Nah, dia sedang menangkap ikan, maksud kakak ya. Jadi dia rencana mengangkat ikan nih. Dia mengajak teman-temannya. Aku mau menangkap ikan, ya. Lalu aku ikut dong, katanya teman-temannya. Lalu ada beberapa orang yang ikut dengan Petrus. Nah, kalau menangkap ikan tuh adik-adik dari apa? Dari subuh-subuh. Kenapa subuh-subuh? Karena ikannya muncul, ya. Dia takut dengan orang. Kalau pagi-pagi kan orang nggak ada, jadi ikannya muncul. Nah, makanya nelayan menangkap ikan pagi-pagi. Ya dia. Nah, begitu juga Petrus dan kawan-kawannya. Dia menangkap ikan di tengah-tengah Danau Tiberias. Tapi sampai malam
nggak dapet ikan, ya, mereka nggak dapet ikan. Lalu Tuhan Yesus tiba-tiba ada di pinggir danau itu. Dia bilang, "Hai anak-anak, sedang ngapain? Kami sedang menangkap ikan. Sudah dapatkah? Belum." Nah, lalu Tuhan Yesus bilang apa? "Tebarkanlah jalamu, ya." Lalu adik-adik ditebarkanlah jalannya. Tiba-tiba apa adik-adik? Mereka mendapat ikan yang banyak, ya, 150 lebih mereka dapat. Tapi walaupun banyak, tidak koyak. Apanya adik-adik? Nangkapnya, jaringnya nggak koyak. Nah, setelah itu mereka bingung, ini siapa? Oh, ternyata Petrus tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Wah, karena dia saking senengnya adik-adik, Petrus langsung apa? Langsung nyelam, ya, dia berjalan di atas air. Nah, kemudian adik-adik, setelah perahu mereka sampai di pinggir danau, ya, Tuhan Yesus udah sediakan apinya, lalu mereka membakar, mereka makan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, mereka tidak canggung lagi adik-adik, karena mereka tahu bahwa yang bersama mereka adalah Tuhan Yesus. Nah, pada saat mereka sudah kenyang, mereka ada yang pergi ke pinggir danau, ya, ada yang melihat-lihat batu. Tinggallah Petrus dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus bilang, "Hai Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Nah, Petrus bingung, kok Tuhan Yesus bertanya dengan aku. "Iya Tuhan, aku mengasihi engkau." Terus dia makan lagi. Lalu Tuhan Yesus tanya lagi, ya, kemudian, "Apakah engkau mengasihi aku?" "Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, terus sampai 3 kali. Setelah beberapa kali, sudah 3 kali, Petrus sangat sedih. "Ih Tuhan, kok kamu nggak tahu? Tuhan Yesus kok nggak tahu sih? Hatiku sangat mengasihi Tuhan Yesus." Nah, kenapa adik-adik? Karena Petrus suka berubah hatinya. Makanya Tuhan Yesus bertanya sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Nah, setelah itu Petrus semakin apa adik-adik? Semakin mencintai Tuhan Yesus. Dia tahu kesalahannya. Dia minta ampun dengan Tuhan Yesus. Dia kemudian apa? Merubah sikapnya. Dia semakin cinta Tuhan Yesus, semakin setia, semakin berdoa dengan Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita ini, jika adik-adik punya kesalahan, ya, atau temanmu mengecewakan kamu harus apa adik-adik? Harus memaafkan. Ingat BMV tadi, jika kamu mengaku dosa, maka Tuhan Yesus setia dan adil dan mengampuni segala kesalahan kita. Lakukan itu adik-adik dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Karena kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Amin adik-adik, kita harus menjadi garam dan terang dunia. Kita harus disenangi oleh banyak orang. Kita harus disukai dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin adik. Adik-adik amin? Amin. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Tuhan yang sangat baik bagi kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan ajar kami Tuhan untuk mengampuni segala kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Begitu juga Tuhan, kami harus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Biar Tuhan memimpin adik-adik kami di tengah-tengah pandemik ini Tuhan. Biar adik-adik kami sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan dan suka berdoa.
Berkati setiap keluarga, lepas keluarga Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah beribadah hari ini, sudah memuji menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Kakak percaya kita semua sudah diberkati, dan biarlah hari ini kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelum kita selesai beribadah, kita mau berdoa dan menerima berkat datang daripada Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan, sebab hari ini kami bisa beribadah melalui siaran online lagi ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini, biar itu semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya hari ini ya Tuhan, Engkau penuhi kami dengan damai serta sukacita yang datang daripada Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, di dalam keseharian, bahkan di dalam pendidikan kami, sekolah kami, yang Engkau juga memberkati kami, agar kami diberi hikmat yang datang daripada Tuhan. Kami memiliki nilai di atas rata-rata, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Berkati kedua orang tua kami, berkati GBI WOW juga, Pak Iwan, Bu Ola sekeluarga, bahkan guru-guru sekolah minggu juga Tuhan memberkati, agar kami semua merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna, dan biarlah melalui kehidupan kami juga ya Bapa, kiranya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan, kami percaya hari-hari ini, sekalipun masih pandemi COVID-19 ya Tuhan, tapi kami merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kami selesai dari ibadah ini, kami rindu menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari kita semua mengangkat tangan, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Kiranya kasih damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih daripada putranya, persekutuan yang indah yang manis melalui Roh Kudus, menjadi bagian di dalam kehidupan kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kedua kali. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, tetap patuhi kesehatan, protokol kesehatan, tetap kita menjaga kondisi kita senantiasa tetap sehat, sehingga hari ini pun kita merasakan pertolongan yang datang daripada Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati.